Nah ini Mbak, ada trik atau contoh nggak untuk dekor hampers hijab dan mukena yang menarik gitu? Ini pertanyaan dari Kak Wida Mustika. Hijab dan mukena. Oke. Nah kalau untuk hijab itu bisa kita pakai dekornya kayak yang punya, bentar, kayak yang punya saya tadi, yang bagian ini. Jadi bisa kita gulung panjang gitu, kasih ribbon di sini. Untuk hijab ya, bisa kayak gini aja. Karena kan harus kelihatan gitu kalau itu hijab. Kalau misalkan kita dekornya terlalu ini juga, kalau misalkan dimasukin kemasan lagi atau dikasih pernak-pernik lain, bakal nggak kelihatan hijabnya. Jadi biar dekor itu gimana, biar apa namanya, dekornya tetap bagus, maksudnya dekorasinya bagus tapi itemnya kelihatan, kan harusnya gitu ya. Nah mungkin untuk hijab bisa pakai kayak gini ya. Nah kalau misalkan ini dirasa kurang, bisa kita tambah kayak gini, kayak apa namanya, dikasih gantungan kayak gini. Jadi setelah pita tadi ini ya, setelah pita ini, nah tengah-tengahnya pita ini dikasih, tengah-tengahnya pita dikasih kayak gini. Nah mungkin nanti bisa dikasih eventnya apa, occasionnya apa, terus nama brand kita. Nah terus di sini nama penerima sama nama pengirimnya kayak gitu. Terus di sini kasih ucapan di occasion itu, misalkan Idul Fitri kita kasih ucapan selamat Idul Fitri atau apa. Nah untuk tagging kayak gininya mungkin bisa tambah apa, selamat hari Lebaran atau apa kayak gitu. Tengahnya dikasih kayak gini. Itu bisa. Kalau untuk mukena kan biasanya kalau mukena udah ada kayak pouch-nya itu ya. Apa sih kayak ada tas-tasnya gitu ya Mbak ya? Tas-tasnya. Jadi kita dekor ke tas-tasnya. Nah, untuk tas-tasnya bisa ditambah kayak tadi. Misalkan ini tasnya, terus kita tambah detail untuk ininya di tasnya. Ini bisa. Ya kan? Nah, terus kalau misalkan masih kurang, bisa ditambah tagging lagi di sini. Langsung kasih nama penerimanya sama ucapannya dari siapa. Taruh sini. Kayak gitu. Jadi kayak gini. Kalau mau kena. Jadi gitu Kak Wida. Mungkin ada yang belum jelas Kak Wida? Sebentar. Aku sambil share ya Mbak ya yang tadi. Oke. Ini berarti untuk kemasan kopi yang sudah di botol gitu ya. Kelihatan nggak? Nah ya ini. Nah ini ya. Jadi misalkan dalam bentuk botol kayak gini, nah tentu di sini ada brandnya kita kan. Jadi kopinya itu apa kayak gitu. Nah belakangnya mungkin bisa ditambah kayak stiker cara penyajiannya. Jadi misalkan cara penyajiannya kayak gimana, atasnya ini bisa kita tambah kain gitu penutup, terus kasih ribbon kayak gini. Udah cukup sih kalau menurut saya. Jadi biar kopinya juga tetap kelihatan. Oke. Sesimpel itu sebenarnya ya Mbak ya? Iya, tinggal nanti ngumpulin namanya warna pitanya ini sama tema hampersnya. Oh oke. Mau apa kayak warnanya? Kalau misalkan nanti Christmas bisa merah kayak gitu. Ininya juga ada pernak-perniknya yang merah-merah gitu untuk stikernya, untuk belakangnya juga kayak gitu. Baiknya kalau memberikan hampers makanan atau minuman itu adakah misalnya kayak kombinasi menariknya gitu Mbak, misalnya kayak kopi nih, apakah bagusnya kopi disandingkan dengan apa dalam satu box hampers atau ya udah kopi aja sebenarnya udah cukup atau gimana Mbak tipsnya dari Mbak Ria Rahman? Oke. Kalau kemarin itu kalau misal kopi kita kasih cookies yang nggak manis, yang agak yang apa ya namanya, yang cookies tapi dia lebih yang pahit gitu. Jadi untuk netralin si kopinya kan. Terus atau enggak kita tambahin gelas kayu kayak gini.
kayak gitu, sama coaster sama sendok-sendoknya ini, kayak gitu sih kemarin kita. Ini jenis boxnya apa Mbak tadi Mbak? Gimana? Yang dipakai ini jenis boxnya apa nih? Sokasa. Gitu. Kalau untuk items tuh sebenarnya kita lebih banyaknya nerima apa namanya kayak custom dari kliennya gitu loh. Jadi misalkan mau kopi terus tambah ini kayak gitu. Kalau dari kita sendiri kemarin pas kopi itu kita kasih gelas, sendok, coaster sama cookies kayak gitu. Oke. Mungkin menjawab tadi untuk pertanyaan yang seputar kopi ya, Kak ya. Kak siapa tadi? Sorry. Oh, Kak Roma Dania Suganda. Mudah-mudahan menjawab ya kira-kira contoh seperti apa begitu untuk hampers kopi. Ada pertanyaan lain teman-teman boleh bertanya, sharing-sharing. Sebentar Mbak Ririn, untuk Mbak Romdania sama Mbak Wida ada usaha hampers juga ya Mbak? Kak Romdania atau Kak Wida mungkin memang punya bisnis hampers? Enggak, belum Mbak. Oh, gitu. Mau Tapi suka kirim-kirim hampers mungkin ya Kak Wida? Iya, betul. Oh, untuk dikirim-kirim. Iya, kemarin tuh sempat kirim yang yang kopi yang tadi Mbak Ria perbilangin ya, cuma sempat bocor-bocor gitu. Nah, triknya gimana gitu? Karena sempat kayak rembes-rembes gitu, apa salah packagingnya atau apa gitu. Mbak Romdania ya ini? Ya, betul. Pakai botolnya kaca atau plastik? Plastik. Oh, plastik ya, iya. Iya. Sama kemarin saya kirim minuman juga nerembes gitu. Padahal udah ekstra gitu packagingnya. Nggak tahu kenapa itu bisa kayak gitu juga. Iya, jadi kalau gini aja Mbak, kalau misalkan kliennya ada di sekitar, jadi kalau misalkan saya di Jogja nih, terus klien saya di Jogja, itu nggak apa-apa sih kalau misalkan mau tetap pakai yang siap saji gitu ya, botol kaca ataupun plastik nggak masalah. Cuman kalau udah di luar kota kayaknya emang itu riskan banget kalau untuk kirim udah siap saji ke luar kota. Karena emang pengalaman saya nerembes gitu. Udah di packing pasti nerembes kayak gitu. Mbak, maaf mau nanya kalau yang range kayak tadi Sokase ya namanya ya, itu berapa sih kalau untuk range harganya? Tergantung ukurannya kan, tapi biasanya kita di ukuran 20-20, 10, 20-20, tingginya 10, itu sekitar 30 sampai 35.000. Kalau misalkan kita ngambilnya banyak lagi bisa 25. Kalau dari pengrajinnya sih kayak gitu ya. Oke, itu langsung dari pengrajinnya ya. Ya, yang kayak gini nih, yang udah gede itu, yang udah gede kayak gini. Ya, harganya segitu. Sekitar 25-30 ya? 25-35. Oh, 25-35, oke. Iya. Pengrajinnya di daerah mana Mbak? Jogjanya Mbak? Jogjanya, kalau yang untuk kayak gini-gini di Bantul. Oh, di Bantul. Di Bantul. Di kota juga ada sih sebenarnya. Kita ngambil dari banyak, ada yang di Bantul, ada yang di kota. Kalau pengrajinnya. Kalau saya sendiri, ininya studionya di Sleman. Sleman mana Mbak? Saya juga di Jogja sih. Oh iya, ini siapa sih Mbak Romdania ya? Mbak Vera. Oh, Mbak Vera. Oh, belakang Hotel Hyatt. Hyatt Hotel. Oh, oke. Oh, Mbak Vera tuh yang pertama tadi ya? Iya, betul. Oke. Ada usaha hampers juga Mbak Vera? Nggak ada sih, cuman pengen dapat insight baru aja siapa tahu. Karena kan kemarin memang sempat keliling, ya memang pusatnya tuh kan Jogja ya, mau tas-tas. Kemarin kan lagi musim tuh tas-tas dari kayak sedotan itu, plastik itu kan, yang warna-warni, tapi dia, ya kan, nah itu kan di Jogja sendiri kan harganya murah banget, iya, dan di Jakarta itu kan bisa berkali-kali lipat gitu. Iya, benar. Iya, nah itu kan semuanya pas saya tanya ya memang pada ngambilnya dari Jogja gitu. Mbak Veranya asli Jogja? Iya, saya di Purwomartani Mbak. Asli Jogja asli. Oh bukan, kalau saya 5 tahun di Jogja, saya asli dari Bandung. Oh iya. Kemarin juga banyak kan itu ide-ide hampers, terus packagingnya langsung di tasnya itu.
Jadi tinggal dekor tasnya. Jadi dia nggak pakai box lagi, nggak pakai hardbox, Iya, nggak pakai apa, iya benar. masuk ke tasnya langsung udah. Iya, dikasih pita dan tagging doang kan. Iya, cuman tantangannya kalau untuk packaging yang langsung tas gitu aman kalau untuk di area itu ya. Kalau misalnya saya Jogja, jualnya di Jogja. Cuma kalau untuk di keluar kota, nanti packingnya akan lebih banyak lagi kan kalau bentuk tas gitu. Jadi untuk packingnya bakalan ekstra kalau bentuknya tas. Karena kan harus padat sih, intinya sih itu. Kemungkinan itu bocor-bocor minuman karena pada saat ekspedisi itu kan ada tekanan, perubahan tekanan dari perjalanan. Itu yang bikin rembes sebenarnya. Jadi kalau misalnya nggak masalah sih dengan bubble wrap itu bagus. Cuman justru kuncinya tuh ditutupnya itu sih harus padat. Iya, iya. Iya, kadang emang kayak gitu. Kemarin itu saya coba yang botol kaca. Kalau botol kaca kan harusnya tutupnya padat banget. Itu juga nggak tahu kenapa rembes. Tetap rembes ya, Mbak? Tetap rembes. Dan itu pun udah saya kasih, atasnya tuh saya kasih bubble gitu. Udah di isolasi muter gitu bahkan. Bentuknya ini udah sampai nggak estetik banget. Udah bubble, udah ini isolasi gitu kan. Udah bentuknya ini udah sampai apa ya, gak ada estetiknya itu banget. Saking pengen amannya ya, Mbak. Saking pengen amannya sampai bentuknya kayak gitu ya Allah. Tetap rembes.